Selamat pagi teman-teman. Kali ini saya mewakili kelompok 2 akan menjelaskan materi pengaruh perkembangan iptek terhadap NKRI yang berkaitan dengan tema yang diambil, yaitu sebelum dan sesudah pembelajaran daring. Bahasan pertama yaitu dampak positif perkembangan iptek sebelum pembelajaran daring. 1. Lebih semangat belajar. Ketika KPM di sekolah, para pesdik lebih semangat belajar, dikarenakan di sekolah bisa belajar bersama teman dan guru. Selain itu juga bisa belajar diselingi dengan bersenda gurau dan mengobrol dengan teman tanpa melalui HP. 2. Yaitu lebih paham materi. Ketika KPM di sekolah, materi sudah disiapkan oleh guru. Selain itu, guru juga menjelaskan materinya secara langsung, sehingga pesdik lebih mudah memahami materi. Proses diskusi jika pesdik kurang memahami materi juga lebih mudah, karena dilakukan secara tatap muka dan tanpa hambatan sinyal. Yang ketiga yaitu lebih aktif saat KPM berlangsung. Saat KPM di sekolah, biasanya setelah guru selesai menjelaskan materi, guru akan menunjuk pesdik untuk menjelaskan materi kembali atau sekedar bermain game seputar topik pembelajaran. Ini dapat membuat pesdik lebih bersemangat dalam mengikuti KPM tatap muka di sekolah dan juga semakin aktif dalam diskusi. Diskusi secara langsung lebih mudah daripada diskusi melalui HP, karena hambatan sinyal yang sering menghampiri. Yang keempat yaitu minimnya penggunaan smartphone saat pembelajaran berlangsung. Biasanya, guru melarang pesdik untuk menggunakan HP saat KPM berlangsung, kecuali untuk menelusuri bahasan materi pelajaran. Bahasan yang kedua yaitu dampak negatif perkembangan iptek sebelum pembelajaran daring. Yang pertama adalah malas belajar mandiri. Karena sudah terbiasa memperhatikan materi yang dijelaskan langsung oleh guru. Jadi ketika saatnya belajar mandiri, seperti mencari materi sendiri di media elektronik, akan terjadi sedikit gangguan otak dan psikologi. Yang kedua yaitu kemampuan mengaplikasikan teknologi kurang, karena penggunaan teknologi saat pelaksanaan KPM lebih sedikit. Bahasan yang ketiga yaitu dampak positif perkembangan iptek setelah pembelajaran daring. Yang pertama yaitu mengurangi risiko penularan virus corona. Daring dapat membantu meminimalisir penyebaran virus corona, karena pelaksanaannya di rumah masing-masing serta interaksi antar orang lebih sedikit. Yang kedua yaitu kemampuan mengaplikasikan teknologi bertambah. Tugas dan materi yang diberikan melalui media elektronik dapat membuat pesdik maupun guru lebih lihai dalam mengaplikasikan teknologi tersebut. Yang ketiga yaitu lebih mandiri dalam belajar. Otak pesdik yang terbiasa memperhatikan penjelasan guru akan lebih terlatih ketika melakukan pembelajaran secara mandiri. Otak yang sering berpikir keras akan semakin pintar dalam menghadapi persoalan yang ada. Bahasan yang terakhir yaitu dampak negatif perkembangan iptek setelah pembelajaran daring. Yang pertama adalah semangat belajar menurun. Pelaksanaan daring yang hanya di rumah serta belajar mandiri membuat pesdik lebih cepat bosan dan lesu dalam pelaksanaan daring. Yang kedua yaitu tingkat pemahaman materi menurun. Pemahaman materi yang menurun berkaitan juga dengan kebosanan yang dirasakan pesdik saat daring. Selain itu, pesdik sudah terbiasa memperhatikan guru yang menjelaskan materi secara langsung. Proses diskusi juga lebih nyaman jika dilakukan secara tatap muka atau langsung. Karena seperti biasa, jika diskusi melalui HP sering terhambat oleh sinyal atau jaringan internet. Yang ketiga yaitu sarana menyontek lebih mudah.
Minimnya pengawasan pembelajaran daring dapat menjadi celah yang besar untuk Pesdik contek-menyontek dalam mengerjakan tugas. Yang keempat yaitu kesehatan mata menurun. Menatap layar HP atau laptop yang terlalu lama hingga melebihi batasan yang wajar dapat menurunkan kesehatan mata. Biasanya kalau tugas sedang menumpuk, durasi penggunaan HP maupun laptop akan bertambah, karena ya itulah tugasnya ada di media tersebut. Yang kelima adalah lebih tertarik membuka aplikasi hiburan daripada KPM. Ketika sudah bosan dan lelah dengan daring dan tugas yang banyak, Pesdik akan membuka aplikasi hiburan hingga lupa kalau tugasnya belum selesai. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.